kok bangsat? Bangsa apa namanya nih? Bang Satabi, selamat malam. Islam atau Kristen? Kristen. Oke, Bang Kumpul, Islam atau Kristen? Kristen, Bu. Oh, Kristen, oke, perempuan. Bang Garam Cinta udah tahu semalam kita udah diskusi ya. Kami udah diskusi sama Bang Garam Cina Kristen ya, Bang? Ya, Katolik. Selamat malam. Oh, Katolik. Oh, oke. Oke, selamat malam semuanya. Oke, silakan Uni Rifa, silakan. Silakan. Yang awam bertanya saja, yang berilmu silakan. Kalau mau adu argumen dengan saya, syaratnya mudah. Saya terangkan. Silakan, Tante Mika. Buat kalian yang 3 orang, kalau berdiskusi dengan Uni, syaratnya buka kamera, tunjukkan data, jelaskan kalian sebagai apa, apakah profesor, pendeta, jemaat awam, apa tukang parkir. Kalau kalian ingin bertanya aja tentang keislaman. Apapun yang dijawab oleh Uni Rifa, tolong dengarkan, jangan memotong. Ketika udah selesai, silahkan masuk. Ketika kalian tidak bisa melakukan syarat itu, maka ada di sini namanya baptis online, yaitu dengan cara sembur kudus. Silakan. Yang pertama adalah Garam Cina. Oke. Ya, gini. Saya tidak mampu membuka kamera, akan tetapi saya memberitahukan mau mengcounter diskusi ini. Oke, terima kasih. Tidak sesuai kriteria, kita lanjutkan karena kita mempersempit waktu. Silakan, Sat tadi. Sekarang gini, kita kan mau diskusi kan. Berdiskusi dengan syarat. Tunggu. Dengan Gue mau diskusi. dengan syarat. Yang mau diskusi sama kamu siapa? Kau beranggapan dulu mulutmu itu mulut anjing, tahu dah. Anjing kan makanan kau. Mama kamu tuh anjing. Makanan kau kata-katai. Oke. Kan makanan kau anjing. Pemakan anjing kok. Kita nggak usah hirauin ini ya, kita lakukan edukasi. Di sini ada seorang saudari kita yang bernama FF Kumpul. Selamat bergabung di komalnya Bang Yonatan Nandar. Dan buat teman-teman yang belum follow Bang Yonatan Nandar, silakan di follow. Kita akan memberikan edukasi, tontonan setiap malam, memberikan ilmu. Semoga menjadi amal jariah bagi Bang Yonatan dan Uni Rifa, dan ilmu yang bermanfaat bagi kita mendengarkan. Silakan FF Kumpul. Kalau ingin bertanya, silakan bertanya saja. Kalau ingin melakukan diskusi tanya jawab bersama Unifa dengan syarat jelaskan kapasitasnya sebagai apa, tunjukkan data, tunjukkan ya, silakan. Itu aja. Malam Uni. Malam sister. Silakan sister kalau mau bertanya. Mau nanya, kan kalau di Kristen itu kan hanya 2 sebenarnya yang paling penting, yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Sama di Muslim kayak gitu enggak? Oke, enggak dek. Tuhan kami tidak perlu dikasihi karena Tuhan enggak butuh dikasihi. Dikasihani, dikasihi enggak butuh. Mengasihi tapi itu Tuhan tuh sebentar. Kalau saya menjawab jangan dipotong dulu. Nanti biar saya luruskan. Kan adek bertanya, Uni menjawab toh. Yeah. Di kami itu yang diperintahkan untuk dikasihi itu sesama makhluk. Kalau Tuhan bukan dikasihi tapi dipatuhi dan mengabdi kepadanya, karena Tuhan nggak butuh dikasihi. Tuhan nggak butuh apapun. Tapi kami diperintahkan untuk taat, bukan karena Tuhan butuh, diperintahkan taat karena Tuhan berkehendak. Iya. Ya, seperti itu. Nah, contohnya gini kan, misalkan orangnya rajin ibadah, artinya dia berarti taat sama Tuhan, tapi sesama manusia dia jahat, itu gimana nilainya? Ya itu namanya munafik. Berarti kalau taat sama Tuhan artinya harus mengasihi sesama manusia enggak? Kalau taat kepada Tuhan harus mengikuti perintah apa yang Allah perintahkan. Salah satu perintah Allah adalah berlaku adil. Berlaku adil ini mengasihi yang patut dikasihi. Kami tidak boleh mengasihi semua orang, dek. Nggak mungkin kami kasihi koruptor. Nggak mungkin saya kasihi pelaku pemerkosaan. Kalau saya mengasihi koruptor, berarti saya melindungi koruptor. Kami boleh mengasihi dan kami boleh untuk melawan orang-orang yang jahat. Jadi perintah di Islam itu adil, dek. Adil. Berarti kan kalau setahu saya Uni melakukan kayak ajaran Isa. Kalau menurut Islam Isa, kalau menurut Kristen Yesus.
Misalkan, tapi kan Isa atau Yesus mengajarkan mengasihi musuh. Apa itu setuju sama Uni? Tidak, saya tidak setuju dengan ajaran itu. Kalau itu saya ikuti, nanti anak saya kalau diperkosa orang, berarti saya kasih yang memperkosanya. Nggak mungkin lah. Kalau kamu berani, kalau misalkannya kamu anakmu diperkosa depan mata kamu mau mengasihi yang memperkosa anakmu? Mengasihi itu kan maksudnya gimana dulu? Ya mengasihi itu ya dalam kitab kamu lah. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Apabila ditampar pipi kiri, kasih kanan. Nah, kalau seandainya anakmu diperkosa depan matamu, boleh nggak kamu melawan? Itu kan sepertinya kayak istilah itu, bukan seperti Ya memang terus istilah, kita Dek. bilang perkosa lagi, kan nggak mungkin gitu. Itu istilah Karena melawan sebenarnya. itu bukan memperkosa balik, Dek. Melawan itu, ingat loh, coba dibedakan membalas dengan melawan loh. Melawan itu melakukan perlawanan terhadap orang yang menyakiti keluarga kita. Di agama kamu, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Nah, kalau seandainya anakmu yang kamu ayunkan itu dijahati orang, boleh nggak kamu lawan? Nah, makanya ini tidak masuk akal ajaran Yesus. Ya, sebenarnya bukan Yesus yang salah, tapi penulis kitab kalian itu yang kami akui tidak betul-betul menuliskan ajaran Nabi Isa sesungguhnya. Nah, ajaran Islam adalah ajaran yang relevan sesuai dengan naluri manusia. Contoh, kalau anak kita dipukul orang, bukan berarti kita pukul anak orang. Cara melawannya tidak, dihalangi, dilawan para penjahat yang ingin menyakiti anak kita. Tidak ada di Islam diperintahkan apabila anakmu dipukul, pukul anak orang lain. Makanya ada dalam Islam itu namanya hukum hudud. Apa hukum hudud? Hukuman yang Allah tentukan bagi seorang perzina. Maka bukan berarti kalau kau dizina suamimu, kau zinai laki orang, nggak gitu. Itu terjadi di kitab perjanjian lama. Ketika Daud berzina dengan bini orang, Tuhan mengambil bini Daud untuk dijinai. Itu namanya membalas kejahatan dengan kejahatan baru. Di Islam tidak begitu. Di Islam itu kalau kau berzina, maka seluruh tubuhmu akan mendapatkan siksaannya dengan dirajam sampai mati. Ketika kau mencuri, maka yang berdosa adalah tangan kau. Yang menikmati pencurian kan tangan dihukum, dipotong. Hukum hudud namanya. Nggak boleh kami itu mengasihi pencuri. Nanti marah merajalela pencuri, sedangkan ada penjara aja pencuri banyak. Masa kami harus kasih pencuri? Enak kali. Masa koruptor uang miliaran negara terus kami kasihi? Nggak bisa, saya tampar. Kalau ketemu koruptor, kalau saya diizinkan saya tampar dia, karena dia merugikan rakyat. Nggak boleh kami mengasihi iblis. Masa kami harus mengasihi musuh? Kalau musuh kami kasih, berarti kami harus mengasihi iblis. Iblis kan musuh kami. Nggak boleh deh ya. Maka Islam itu ajaran yang adil, ajaran yang sesuai dengan logika manusia. Tidak mungkin Adinda ini, saudari saya ini, apabila anaknya ditampar orang lain, lalu Adinda berkata, kasihi musuh. Nggak mungkin, Dinda. Coba saya tanya, dari hati yang paling dalam. Kalau suatu saat Anda, di depan Anda, anak Anda nggak ngapa-ngapain, ditampar sama orang, berani Anda untuk diam saja, serahkan kepada Tuhan, lalu berdoa, Tuhan baik, Tuhan baik. Begitu? Seperti itu? Pasti berbuat berarti, sesuatu. Kita kan berarti kasih tidak pikiran. sejalan kan? Tidak sejalan kan dengan pikiran manusia? Nah, apakah mungkin Tuhan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan pikiran manusia menurut Anda? Mungkin maksudnya itu bukan membalas, itu artinya bukan langsung kita marah-marah, maksudnya itu. Pakai ayat aja deh, nggak usah berasumsi deh, pakai ayat aja. Saya hafal ayat itu, ini saya tunjukkan sama Anda. Ya, saya kasih sama Anda aja, biar kita tidak berasumsi. Jangan pakai mungkin, karena ini ayat ya. Nih, pakai ayat aja. Ntar nih ya, sebelum masuk ke ayat, saya mau tanggapi typingin. Tante jangan pakai gambar logo salib kalau Anda penentang Yesus. Perhatikan dulu ya dek ya, My Honey itu bukan salib. Perhatikan dengan sesama klik foto profil saya ya. Itu bukan itu tiang listrik, kalian pun ada-ada aja. Makanya logo agama kalau ribet gitu jadinya salah semua orang. Itu tiang listrik itu, Tante Mika itu. Nih ya, Dek, coba DFF. Dalam Matius pasal 5 nomor 39, di situ dikatakan begini. Tetapi aku berkata kepadamu FF, ini kata Yesus ya Dek ya. Janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi yang kanan, berikanlah juga kepadanya pipi kiri. Jadi
Di ayat ini perintah Yesus adalah jangan memberikan apa? Ini Lanjut, contoh lanjut. kejadian sekarang kan Uni, banyak banget kan sebenarnya saya salut sebenarnya sama agama Islam. Cuma ada satu yang kayak kurang di hati, kurang kayak nggak pas Iya. gitu. Salutnya gini, ibadahnya udah 5 kali sholat sehari, salut banget. Tapi kenapa orang lagi ibadah, kenapa suka mengganggu gitu? Misalkan Di mana itu kejadian kan terjadi? sering banget kayak misalkan Di mana, lagi di mana? ibadah di rumah, di gereja, suka di Satu suka kejadian di- aja, Dek, satu kejadian aja bawakan ke Uni. Gimana kejadian ada orang ibadah diganggu orang Islam? Coba. Masa Uni nggak tahu? Itu pasti kan. Ya makanya Uni ketika- tanya. Kalau adek tahu, berarti adek bisa menjabarkan. Kalau saya jangan ditanya, saya ini miss data, Dek. Saya kalau kamu tanya, saya ndak berani memframing agama orang karena saya bukan tukang framing, tapi saya pembawa fakta. Nah, kalau kamu mengatakan ada orang beribadah diganggu orang Islam, minimal kamu tahu kejadiannya. Jangan dengarkan mulut-mulut orang yang memframing. Saya nggak Nah, dengar, kalau barusan saya- saya lihat aja di Facebook Ya, apa, makanya. sering nongol gitu video-video Yang mana? kayak gitu. Ya silakan sebutkan kejadian di mana yang mau dibahas. Coba. Silakan kejadian di mana mau dibahas. Nah, Dia Nah, tengok di Facebook saya hanya mau ini. nanya Uni, saya ya hanya mau makanya nanya. Dek. Jadi Uni nggak mau menjelaskan sesuatu yang kamu nggak tahu. Loh, kamu nggak tahu kejadiannya apa yang mau dibahas? Yang mana mau dibahas? Kejadiannya di mana? Sebut satu aja, satu kejadian aja kita bahas. Ayo. Saya orangnya kan nggak terlalu yang mendetail. Nah, ya Pokoknya sudah. kayak gitu. Kalau begitu, cari tahu dulu nanti. Cari tahu betul-betul apa yang terjadi, baru tanya ke saya. Karena kalau saya menjawabnya begini, kita tidak bisa menilai suatu agama dari perbuatan jahat penganut beragamanya. Paham nggak maksud Uni? Iya nggak semua, kan saya bilang nggak semua ada. Ya, makanya bukan itu. Dengarkan baik-baik. Kita ini tidak bisa menilai baik buruknya agama karena perbuatan umat beragamanya. Benar atau salah saya? Iya, Betul. benar. Ya sudah, kalau kamu tanya ada orang yang beribadah diganggu sama orang Islam, kamu harus cari tahu dulu. Jangan-jangan orang yang beribadah itu kurang ajar, makanya orang Islam marah. Kan bisa jadi begitu. Atau jangan-jangan yang mengganggu ini bukan orang Islam, tapi Kristen yang menyamar jadi Islam. Bisa jadi kan? Maka cari tahu dulu kejadiannya, baru kita bahas. Kalau sudah dapat kronologisnya, nanti kita bahas. Benar katakan Terus benar, salah katakan salah. seandainya benar kejadian itu seandainya apakah itu menurut Uni salah atau tidak? Menurut Salah lah. Kalau memang betul ada orang Islam yang mengganggu orang Kristen beribadah, itu salah. Karena Nabi Muhammad SAW memerintahkan bersikap adil. Apa maksud adilnya? Lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Bahkan Sayyidina Umar Ibnu Khattab waktu menguasai Yerusalem, itu sinagog dia yang bersihin loh. Bahkan ketika Abu Bakar ingin mengutus orang berperang, jangan membunuh rabi-rabi, jangan membunuh pendeta, jangan menghancurkan sinagog dan gereja. Itu ajaran Nabi dan sahabat. Kenapa ada orang Islam yang melakukan begitu? Mari kita bahas. Apakah mereka tersakiti dengan kelakuan kalian Kristen? Atau jangan-jangan memang orang ini yang biadab? Tapi masalahnya nggak ada kaitan dengan agama. Karena tidak ada perintah di agama kami untuk mengganggu kalian beribadah. Tapi kami juga nggak perlu support kalian beribadah. Iyalah, ngapain juga di ibadah harus Nah, iya. dipaksa. Makanya, jadi tidak ada ajaran dalam agama kami untuk mengganggu kalian ibadah. Kalau ada orang Islam yang melakukan seperti itu, maka fik dia tidak mengikuti ajaran Islam. Karena dalam Islam perintahnya apa? Dalam Quran surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada orang yang tidak menyerang kalian. Kamu, ayat itu asbabun nuzulnya adalah ketika Asma binti Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, bagaimana dengan ibunya? Qatilah, kalau tidak salah, ibunya masih musyrik, memberikan makanan kepada Asma. Maka Rasulullah menjawab, Al-Quran menjawab, Allah menjawab, tidak dilarang kamu berbuat baik. Jadi saat itu tidak dilarang berbuat baik kepada Anda. Itu hak saya. Saya berbuat baik tidak diwajibkan kepada Anda loh. Tapi saya tidak dilarang berbuat baik kepada Anda. Tapi saya diwajibkan apa? Bersikap adil. Adil itu maksudnya apa? Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kalau ada orang kurang ajar, tidak perlu kami kasihi. Justru harus ada hukumannya. Masa koruptor harus kami cium-cium, kami sayang-sayang, kami doa-doakan? Sedangkan udah ada penjara aja masih banyak penjahat. Ya nggak make sense gitu ya. Islam itu ajaran memerintahkan adil. Seperti itu.
Justru emang benar, mengasihi bukan berarti berbuat baik terus, bukan. Mengasihi bisa juga dengan kekerasan. Contoh, anak kita nakal, ya kita pasti kayak nasihati, bila perlu kita pukul. Karena apa? Kita sayang sama dia, biar dia tidak melakukan hal yang salah lagi, biar berubah. Contohnya seperti itu. Itu perspektif kamu, bukan apa yang tertulis di kitabmu. Perspektif itu adalah apa yang kamu pikirkan. Gak ada kaitannya dengan Bible. Di Bible itu apa yang diperintahkan? Kamu pikul salib. Lukas 14:26, kamu disuruh benci keluarga. Barang siapa yang tidak membenci bapak, ibunya, anaknya, keluarganya, dirinya sendiri tidak bisa menjadi pengikut Yesus. Jadi apa yang kamu bilang tadi itu bukan ajaran Bible, itu perspektif pribadimu sebagai manusia yang punya rasional. Jadi Itu manusia kalau ini ya, dicerna Bentar, dengan bentar. apa ya, ditelan dengan ini ya, mungkin ini cuma maksud arti daripada itu nggak begitu. Maksudnya itu ya apa intinya coba? kita nggak boleh mencintai yang kita miliki melebihi daripada Tuhan, itu sebenarnya. Kok diganti kata-katanya di situ? Kamu tahu nggak arti teks aslinya di situ? Miseo. Miseo itu artinya benci. Kok dirubah perkataan Yesus? Berarti Yesus salah mengatakan bahwa itu membenci. Kamu yang menafsirkannya gitu. Ketika Yesus mengatakan membenci, menurut kamu bukan begitu. Berarti kamu lebih hebat mengajarannya daripada Yesus. Inilah kalian. Ketika Yesus mengatakan di sini, nih, coba jangan dirubah-rubah firman dalam kitab kalian. Bisa nggak jujur dengan membaca kitab sendiri? Nih, saya coba nggak. Ini kita gini loh ya. Tafsiran kalian itu tidak masalah, itu hak kalian. Tapi kok berani-beraninya kalian menafsirkan kata-kata yang tidak ada dalam kitab itu? Bukan Dan menafsirkan, kata-kata kan di kitab kita itu, dikasih roh Kudus. Jadi untuk mengetahui itu nggak sembarang mengaku punya orang Roh Kudus bisa. itu hanya mengaku punya Roh Kudus itu klaim, nggak bisa dibuktikan. Jadi itu Itu klaim yang nggak bisa tergantung dibuktikan. yang Nggak usah bicara di sini tentang Roh Kudus. Itu klaim yang tidak bisa dibuktikan. Kamu nggak bisa buktikan kalau kamu punya Roh Kudus. iya Uni, bentar dulu Uni, maksud saya Ya, kita gini. lihat aja ayatnya. Saya ini ilmiah. Saya bukan bukan tukang nujum di sini ya. Kalau mau mengaku-ngaku punya Roh Kudus, nanti saya ngaku kalau ada Roh Tuhan kamu dalam diri saya, nanti kamu percaya nggak? Maksud saya Kalau saya gini, bilang Uni, di dalam, contoh di di dalam satu diri saya ayat ada Roh kita Yesus, kamu bisa percaya nggak? menilai Jangan itu ajarkan tergantung. saya metode memahami kitab kamu loh. Kecuali kamu ahli teologi, Dek. Yang saya tanya adalah, kok berani-beraninya kamu mengatakan sesuatu yang tidak ada di kitab kamu? Lukas 14:26 bunyinya enggak gitu. Kenapa kok dirubah di tangan kamu? Benerlah kata Yesus. Emang saya Kalian bilang itu apa mengajar- tadi? Kamu bilang apa tadi? Jangan mementingkan, enggak gitu kata Yesus. Nih, baca ayatnya nih. Nih. Jikalau seorang datang kepadaku dan dia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi bagaimana supaya jadi pengikut Yesus dalam ayat ini? Dalam ayat ini gimana caranya supaya jadi pengikut Yesus? Harus apa? Jujur, Dek. Jujur, nggak usah Kan bertele-tele. memang kan Kita ini kalau- bukan orang. Saya ini bisa bahasa Indonesia, Dek. Gini ya. Kalau saya nggak bisa bahasa Indonesia, kamu boleh tafsir itu. Saya bisa bahasa Indonesia loh. Nilai bahasa Indonesia saya itu 9 loh. Jadi ketika kalian Ya. membaca tekstual, konteksnya adalah segala sesuatu harus ditinggalkan untuk Yesus. Kamu sepakat nggak ajarannya begitu? Nih konteksnya nih, perikopnya. Nih, saya tunjukkan perikopnya ya. Kamu pakai perikopnya pun blunder. Nih. Nih perikopnya nih. Ini tafsiran ini bukan ayat. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Benar nggak begini ajarannya? Benar. Kamu sudah tinggalkan anakmu belum? Itu kan khusus bagi yang kayak pengajar, contohnya kayak Oh, berarti ini penginjil, bukan untuk semua umat orang. Yesus berarti. Itu Oh, ini maksudnya ayat itu. khusus. Oh, ayat khusus. Jadi ini bukan untuk kamu ya? Ya kan ayat nggak khusus semua berarti. orang bisa terpilih, Uni. Nggak, kalau semua orang jadi Ya, kamu tahu nggak yang kamu lakukan ini? Kamu tahu nggak, rasionalmu berfungsi sehingga kamu tahu kalau ini tidak make sense untuk dijalankan. Maka untuk membuktikan bahwa kamu tetap benar, kamu katakan bahwa itu hanya untuk orang pilihan Yesus. Inilah bukti bahwa kamu sedang menentang kitabmu
rasional mau berjalan, tapi masalahnya tidak bisa mengelak apa yang tertulis itu ada. Inilah bukti bahwa ajaran Yesus dalam kitabmu itu bertentangan dengan rasionalmu. Tapi sebagai orang yang kedoktrin, kamu nggak peduli benar salah. Bukan gitu, Uni, kan di satu ayat itu kadang-kadang ada penjelasannya di ayat lain, jadi kita nggak bisa fokus kayak satu ayat. Apa maksudnya? Kamu dengan ngerti kata-kata perikop ini? nggak? Jangan ajarkan saya cara memahami kitab kamu. 7 tahun saya mempelajari kitab mulu. Kamu ngerti arti perikop nggak? Iya. Kamu aja nggak ngerti perikop, lalu ngajarin saya cara memahami kitab kamu. Gimana ini? Saya justru nggak pernah belajar kayak gitu. Saya juga bukan Kamu orang nggak pernah biasa. belajar terus ngajarin saya cara mempelajari kitab kamu. Saya 7 tahun belajar kitab mulu. Kamu nggak Bukan pernah masalah. belajar kitab kamu. Terus saya adalah orang yang belajar kitab kamu. Saya bawa perikopnya, saya bacakan tekstualnya, saya tunjukkan bahasa aslinya Miseo. Terus kamu ngajarin saya cara mempelajari kitab kamu, sementara kamu nggak pernah belajar kitab kamu. Ini kan nggak sesuai, adikku. Minimal gini loh, jangan sombongkan diri. Minimal bantah dulu saya, pelajari itu dulu, renungkan baik-baik, benar atau salah Uni Rifa, baru kemana-mana. Kalau saya salah, bawakan mana yang benarnya. Ini perikopnya itu sudah ditulis tuh. Segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Tidak ada di situ hanya untuk murid. Tiba-tiba kamu katakan hanya untuk murid. Kenapa begitu? Karena kamu tahu kalau itu tidak mungkin kamu lakukan. Karena kamu sadar bahwasanya ajaran ini tidak relevan. Namun untuk mengakuinya kamu tidak mungkin, karena doktrin sudah bercokol dalam benakmu, dan kamu mustahil bisa menerima yang benar karena kamu tidak mau open minded. Tapi nggak masalah, Al-Quran sudah katakan kok, siapa yang menolak tidak akan pernah beriman. Tapi ketika kamu renungkan baik-baik, kalau nggak mampu bantah saya, apa alasan menolak saya? Ya karena memang nggak mau, makanya kamu tidak akan Menolak beriman. siapa maksudnya? Ini saya nggak pernah menolak. Menolak sang kebenaran yang saya sampaikan. Saya sampaikan sesuatu yang benar, kamu tidak mampu membantahnya. Artinya perkataan saya itu masih benar sampai kamu bisa membantah. Kalau kamu tidak bisa membantah, maka argumen saya Saya itu benar. bukan menolak, tapi kan saya mengartikannya itu bukan dengan seperti sama cara mengartikan Uni. Beda kita. Kamu mengartikan- belum pernah belajar Bible tapi mengartikannya begitu. Saya Iya. belajar kitabmu. Berarti Kalau memahami mengar- kitabmu nggak perlu belajar. Berarti cara memahami kitabmu nggak perlu belajar berarti. Semua itu nggak tergantung berapa puluh tahun belajar. Banyak orang Saya dari- nggak tanya berapa puluh tahun belajar. Yang saya tanya adalah saya belajar. Salah. Kamu nggak belajar. Benar. Berarti memahami kitabmu nggak perlu belajar. Pokoknya kalau tentang Tuhan bukan dilihat dari sekolah atau dari kapan dia Saya nggak tanya belajar. itu. Saya tanya. Ketika kamu tidak pernah belajar, merasa bahwa pemahaman kamu benar. Pas saya yang belajar, oh saya salah. Berarti memahami kitab kamu itu tidak butuh belajar. Bisa jadi kalau Tuhan kasih kita apa namanya, Jadi yang benar yang mana nih? Yang belajar atau yang nggak belajar yang benar nih? belajar belum tentu dia paham. Saya Kalau nggak belajar- bilang orang nggak belajar nggak paham. Yang saya tanya adalah mana yang lebih benar nih dalam pemikiran kamu? Kamu yang nggak pernah belajar, saya yang belajar. Kamu merasa benar, saya yang salah. Saya Berarti nggak pernah saya belajar ini tapi tidak kan berguna baru- berarti. Saya baru Oh mendengar gini, ayat itu aja kalau sudah saya mau belajar enggak, jadi gini mungkin. Pokoknya kalau saya Kristen mau saya belajar atau nggak belajar tetap paham gitu maksudnya. tidak, kan tadi barusan Nah, dibaca terus Uni lah, saya langsung alasan paham. kamu benar kenapa? Alasan kalau kamu mengatakan kalau pemahamanmu benar apa alasannya? Padahal kamu nggak belajar, kamu nggak pernah baca ayat itu. Tapi kenapa kamu Itulah bisa mengatakan kelebihan, kamu benar? itulah kelebihan roh yang Tuhan kasih kepada kita, yaitu roh. Oh berarti roh yang bicara dalam diri kamu itu Tuhan berarti. bukan Tuhan, Oh, jadi itulah saya kita sedang berdebat dengan Tuhan ini. dikasih roh apa ya namanya disebutnya ya, roh Apa? kepandaian Roh- bisa jadi. Oh berarti kamu sedang memiliki roh kepandaian. Tanpa Kalau itu- belajar kamu sudah punya roh kepandaian ya? Pokoknya apa namanya yang nggak mungkin kita bisa Tuhan mungkinin kalau Iya, Tuhan. iya. Kenapa? Berarti kamu pas tadi bicara itu roh kepandaian yang bicara. Terserah nih mau bilang gimana, pokoknya kan Saya saya kan nanya, bilang kok terserah saya? Lu kok jadi terserah saya? Saya kan bertanya, kamu yang bilang kok. Berarti yang bicara barusan ini bukan manusia tapi roh kepandaian. Maka mutlak Udah, benar. hati saya berbicara Iya, seperti itu. hati kamu itu bicara itu roh kebenaran berarti. Ya, Oh, berarti saya barusan itu berdebat dengan roh kebenaran, teman-teman.
Tuhan nggak itu roh kebenaran itu? Ya kan semua orang punya hati masing-masing, hati jahat, hati baik. Iya, setiap orang memang punya hati, tidak semua orang punya empati. Saya paham itu nggak usah diajarkan. Yang saya tanya itu adalah ketika adikku yang cantik ini bicara, maka yang bicara itu adalah roh kebenaran, betul? Maka itu tidak bisa salah, itu betul pokoknya. Walaupun nggak belajar, pokoknya udah bener aja itu ya. Nah, inilah yang nggak bisa didebat teman-teman. Ya, adik kita ini nggak bisa kita debat. Kenapa? Mau kalian nungging ke langit ketujuh, dia udah percaya yang ngomong itu adalah kebenaran. Walaupun salah, dia tetap benar menurut dia. Kenapa? Yang ngomong turut Tuhan. Nggak bisa kita debat sama dia. Jadi kita nggak perlu debat dengan dia. Iya loh. Bukan yang Anda yang ngomong bilang, Tuhan, tapi pikiran saya, menurut saya begitu. Berarti yang ngasih pikiran kita siapa? yang ngasih pikiran Tuhan. Memang saya juga yang ngasih pikiran kan Tuhan. Terus saya salah ketika saya belajar. Kamu yang nggak pernah belajar lebih tahu dari saya. Karena apa? Karena di dalam dirimu ada roh Tuhan gitu. Berarti gini lah, Oke kalau lah. gitu Uni benar, Enggak. saya benar, sama-sama adil. Oh sorry, saya tidak bisa. Saya tidak bisa sepakat dengan sesuatu yang paradok. Kalau di Uni nggak setuju, ya saya pun nggak setuju Enggak lah. dengan pendapat Uni. Jadi gimana dong? setuju dan tidak setuju bukan parameter benar. Benar itu Tuh, ada penonton aja beberapa ketawa. Tuh. Iya, penonton ketawa bukan berarti penonton Menertawahimu. Ketika penonton tertawa bukan berarti kamu benar. Gini deh ya. Dalam teori teori kebenaran itu ada beberapa, ada 9 kalau tidak. Jadi kalau kamu tidak setuju saya benar bukan berarti itu kamu benar. Tapi artinya adalah kamu tidak setuju saya benar. Dan itu subjektif namanya. Dalam teori kebenaran itu adalah satu konsisten, koheren, konsisten, koresponden. Apa maksudnya? Kalau saya bilang saya ini adalah wanita, maka saya harus terkorespondensi dengan faktual bahwa saya adalah wanita. Saya suka pakai baju wanita, belum tentu saya wanita. Tapi secara fisik medis saya adalah wanita, memiliki rahim. Salah satu spesifik perempuan itu memiliki rahim. Nah, tapi kalau kamu mengatakan dari tadi, saya itu adalah orang yang punya roh kebenaran, tapi itu tidak ada korespondensinya dengan realitas dan tidak koheren, tidak terbukti secara realitas, itu cuma klaim. Kalau saya katakan saya benar, saya menggunakan data, terkorespondensi dengan data. Mana itu? Nih, perikop ayat dan juga ayatnya secara tekstual dan kontekstual. Jadi apa yang saya ucapkan itu ada basic datanya. Nah, lalu ada teori kebenaran performa namanya. Kebenaran yang disampaikan oleh orang yang ahli yang belajar. Saya belajar, kamu tidak belajar. Kok kamu lebih benar dari saya? Kamu tidak pernah belajar masak rendang. Saya udah kuliah masak rendang. Tiba-tiba kamu yang ngajarin cara masak rendang adalah gini. Itu tidak make sense. Tidak masuk dalam teori kebenaran. Nah itulah, itu tidak bisa kita debat. Ngaku-ngaku, saya juga bisa ngaku-ngaku punya roh Yesus dalam diri saya loh. Tapi kan itu tidak bisa dibuktikan. Nah jadi begitu. Diskusi ilmiah itu bukanlah klaim yang tidak bisa dibuktikan, tapi klaim itu harus dibuktikan. Saya mengatakan bahwa ajaran kalian itu tidak relevan, itu terbukti dalam 3 hal. Tekstual tidak relevan, jangan melawan orang yang jahat kepadamu. Wah, kayak mana caranya itu orang jahat kepada kita? Masa saya diperkodok sama Rudi Yohanes saya tidak boleh lawan, diam-diam aja? Nggak bisa. Secara kontekstual gimana ayatnya? Lah, memang Yesus mengajarkan pikul salib. Karena dalam 1 Timotius, 1 Petrus pasal 2 nomor 18, kasih karunia kalau kalian semakin menderita. Nah, secara faktual, mari kita lihat. Saya tunjukkan kepada kalian. Ini ajaran Kristen sejati nih. Saya tunjukkan satu video ya kepada kalian nih. Jadi ajaran ini diikuti oleh umat Kristen yang memang betul-betul ada yang mengikuti. Tapi lucunya orang malah marah sama orang ini mengikuti ajaran Yesus. Ya, nih. Mana tadi tuh? Mana tadi Mika? Aku coba kirim lagi sama aku Mika yang dikirim di grup tadi. Ajarannya Kristen. Ya. Yang mana? Ini tangannya Yang tadi tuh loh. Yang ada video laki-laki yang ceweknya dihajar sama laki-laki lain pakai pisau, laki-lakinya diam aja, malah kabur, malah karena nggak boleh melawan orang yang jahat kepadanya. Nggak ada lagi sama aku.
Tunggu, aku tunjukkan dulu. Oh, ini dia jauh ke Ya. bawah. Ini kakak Ya. kumpul, minta maaf jangan terlalu gerak-gerak ya, jadi pusing kelihatan. Enggak, Dia ngayunin dia Nana, lagi dia ngayunin ngayunin Nana. apa. Udah tidur. Mbak, bentar, bentar Ini, ini. sebelum turun. Nah, bentar dulu. Ini. Nih. Ini orang Kristen nih. Yang laki-lakinya itu tidak melawan orang yang jahat kepada dia. Akhirnya yang terjadi apa? Dia kabur. Itu Kristen banget tuh. Orang lain yang melawan. Ini laki-laki ini Kristen nih kan? Pacarnya diganggu. Dia nggak melawan. Itu Kristen ya. Jadi secara faktual dikerjai sama orang Kristen. Ketika pacarnya diganggu, dia kabur, dia nggak melawan karena memang ada dalilnya. Jangan melawan orang yang jahat kepadamu, katanya. Kenapa? Mungkin dia berdoa, Tuhan baik, biarkan Tuhan yang menolong pacarku. Dan begitu. Ini tidak make sense. Tidak make sense ya. Begitu. Udah ada yang menerapkan itu. Kalian yang Islam jangan ketawa lah. Itu kan Kristen, kita kan nggak gitu. Biar aja kakak ini nanti suaminya mengikuti ajaran Yesus. Kalau dia diganggu orang, suaminya berdoa, Tuhan baik. Kakak ini pun gitu nanti. Kalau anaknya diganggu orang, dia nggak boleh lawan. Tuhan baik. Malah dikasih pipinya sebelah lagi. Kita beda, ya. Itu kak ya perbedaan kita. Oke, kakak FF kumpul, semoga dapat manfaat. Bentar, ini ada mantan pendeta ya, suaminya mantan pendeta, namanya Cece Serli Cebing. Dia dipukulin oleh suaminya. Jadi ketika itu suaminya mengatakan di video bahwa suami ini sekolah di New York, Amerika. Terus dibuat oleh istrinya ini, oh dia bohong, itu pembohong, itu dia berdusta, kata mantan istrinya ini. Terus ada yang komen di bawah, kasihi musuhmu, kata dia. Apa balasannya? Sudah saya kasih 24 tahun malah saya digebukin. Itu nggak bisa dia jalanin. 20 tahun tetap aja digebukin katanya. Ini orang Kristen, Serli Cebing. Makanya aku bilang Ya. orang Kristen itu ada Yesusnya ada dua. Bentar bang ya. Tapi itu di Islam juga bukannya diajarkan begitu. Misalkan contoh ya Uni, misalkan suaminya jahat, banyak juga Islam tetap istrinya berdoa walaupun suaminya jahat, karena kan nggak mungkin langsung ditinggalin. Dia percaya suatu saat bisa berubah. Itu dia ngikutin gitu, tetap dikasihi suaminya. Berarti ajaran Islam juga sama, mengasihi. Nggak ada ajaran Islam itu tidak boleh melawan orang jahat. Jangan nyama-nyamain deh. Di Islam itu tidak ada ketaatan kepada maksiat. Kami wajib taat kepada suami, tapi dilarang taat kepada orang yang bermaksiat dan mengajak pada maksiat. Nggak ada. Nggak ada begitu. Kan saya Jadi gini kumpul. Ketika bentar kumpul. Ya. Ketika ada perempuan yang seperti itu kehendak dia, tetapi di dalam agamamu itu kehendak Bibelmu, kehendak Tuhanmu. Ketika ada perempuan yang tabah dengan suaminya tidak melawan, itu kehendak perempuan ini. Tetapi ajaran yang di dalam Kristen ini kehendak Tuhan. Tetapi ajarannya Kristen ini kehendak Tuhan. Ini double kumpul, dimit dulu. Ya, jadi kami umat Islam ini tidak ada ketaatan kepada orang yang mengajarkan maksiat ya, seperti misalnya. Kalau suami kami selingkuh, kami tidak boleh taat kepada perselingkuhannya. Maka ada perintah beramar ma'ruf nahi mungkar. Dimit dulu kumpul, double ya. Yang pertama adalah dengan cara apa? Dengan tangan dulu. Ya, dengan tangan apa? Dengan tangan, gerakkan tanganmu untuk melarang dia berbuat maksiat. Tidak memban. Kedua, dengan lisanmu diceramahi, suamiku janganlah kau selingkuh. Nggak ada cerita Tuhan baik nggak boleh melawan, nggak ada. Yang terakhir baru dengan hati. Tapi kalau dia tidak berubah dan tidak bertobat kepada Allah, maka kami diizinkan bercerai. Ini disebut dengan khulu. Nah, sekarang ku tanya, kalau kamu ditampar sama suamimu bolak-balik bertahun-tahun tidak dinafkahi, suamimu selingkuh, boleh nggak kamu minta cerai di agamamu?
Nah kan, ngeri Kristen itu. Babak belur kalau jadi perempuan dapat laki psikopat, nggak boleh minta cerai. Makanya saya nggak mau jadi Kristen. Buka mute-nya, Dek. Jangan Babak ngecas ya. belur itu Kalau kita nggak ngecas boleh dia, minta kalau ngecas dia double. Buka mute-nya. Kan kalau Kristen itu nikah kan udah berjanji sehidup semati, mau susah mau senang mau apapun udah, kecuali hanya maut yang memisahkan. Beda seperti orang pacaran. Ya udah. Kalau senang lanjut, kalau nggak senang pisah. Itu Iya, orang nggak pacaran, apa-apa. bukan orang nikah. Berarti kalau digebukin laki, tunggu mati aja ya. Ya udah, nasib dia berarti kayak gitu, udah jalannya Iya. tinggal Makanya aku aja bilang, biar memang suaminya Tuhan kalian itu berusaha Ya, dinasihatin ya makanya. seperti kata Uni tadi. Iya, makanya saya bilang di Kristen itu ajaran kasih Tuhan adalah dengan cara babak belur kau. Makanya kami tidak mau jadi Kristen. Aku tidak mau babak Pantesan belur. aja di Islam kan banyak cerai, nggak cocok cerai. Cari Siapa lagi, bilang nggak cocok boleh? lagi, Enggak. cerai. Sejak kapan? Jangan gini ya, Dek ya. Tadi saya jawab pertanyaanmu baik-baik loh. Karena kamu tertampar dengan ajaranmu yang saya bongkar, jangan menghujat. Jangan Bukan mengatakan menghujat, sesuatu yang banyak. enggak, itu menghujat Memang itu. banyak, Jangan fakta kan jangan gitu. memfitnah. Sejak kapan di Islam dibolehkan enggak cocok cerai? Coba tunjukkan dalilnya. Kamu tahu tidak? Barang siapa yang Yang saya bercerai lihat, tidak ada yang saya alasannya, lihat maka di tidak dunia dia- nyata, itu yang saya ini lihat. loh, bro, sister. Saya menghormati kamu loh dari tadi loh. Iya. Kamu bicara agama saya. Kalau kamu nggak tahu agama saya, tanya ke saya. Kalau saya bertanya ke kamu loh, bahkan walaupun kamu nggak tahu, saya tanya itu ayatnya. Tunjukkan di ajaran agama saya Allah memerintahkan kalau nggak cocok cerai ya. Jangan gitu. Tapi kalau kamu bilang banyak yang gitu, kan saya bilang kan karena Tante Mika sudah bilang tadi. Kalau ajaran Islam melarang untuk menyekutukan Allah, tapi ada orang menyekutukan Allah, ajarannya nggak salah, orangnya yang salah. Kalau di dalam Islam, barang siapa yang bercerai tanpa alasan yang jelas tidak bisa mencium bau surga, itu kata Allah. Perceraian apa yang dibenci oleh Allah tapi dihalalkan. Kenapa? Ada saatnya orang itu dibolehkan bercerai, seperti si Cebing tadi itu dibonyoi sama lakinya, maka dia boleh mundur. Allah tidak izinkan dia terjolimi karena Allah Maha Pengasih kepada perempuan ini. Justru Tuhan aneh nih, aku mengasihimu, aku aja mati untuk menebus dosamu. Giliran seorang perempuan babak belur sama laki sempat, nggak boleh kau cerai, kau tunggu mati baru kau pisah sama dia. Aneh kan Tuhannya kan? Berarti yang saya lihat itu orangnya yang salah, bukan bukan Siapa ajaran nama agama. orang itu yang nggak cocok cerai? Namanya siapa? Kalau memang betul Banyak kata lah kamu. kayak gitu. Ya sebutkan Misalkan satu nih, namanya suaminya- kalau kamu jujur. Ya saya mana hafal-hafal, yang penting Nampak yang kali kamu berbohong. Berarti kamu berbohong. berbohong. Kalau orang tahu, saya contohnya nih, ada temanku namanya si orang Batak, namanya si Kristina, dia rentenir, bisa aku sebutkan namanya. Nah, kamu ketika mengatakan banyak orang diskusi, tapi kau nggak tahu namanya, berarti kau sok tahu. Berarti kamu memframing, membuat sebuah gambaran yang tidak benar terkait agama kami. Dan itu nggak ada kaitannya dengan ajaran kami. Jangan kayak gitu kalau diskusi. Anda bertanya baik-baik, saya layani. Saya ini bukan orang yang diajarkan apabila ditampar pipi kiri kasih kanan, apabila kalian memframing agama saya diam. Enggak. Saya bukan itu, saya Bunda Gembala nih Unyi Rifa ini kalian menghujat agama saya, ikut telanjangi agamamu. Saya enggak perlu ikut membahas agama kalian kalau kalian itu mengerti dengan yang saya ucapkan tanpa saya perlu komparasi, misalnya paham, tidak perlu saya bahas agama kalian. Tapi ketika parameter kalian yang tidak ada di kitab kalian lalu kalian lemparkan kepada kami, saya wajib menunjukkan di kitab kalian ada hal yang lebih mengerikan. Itu wajib saya. Nah jadi jangan adindaku kumpul memfitnah agama Islam dengan menuduh orang yang Anda bilang tadi ada, tapi Anda juga nggak tahu siapa. Coba tunjukkan kepada saya siapa itu orangnya. Nggak cocok kita cerai ya, nggak cocok kita cerai ya. Itu haram hukumnya di Islam itu. Perceraian itu ada jelas itu. Berarti kebanyakan orang-orangnya berarti yang salah, bukan agamanya benar. Saya Ya siapa orangnya? Saya nggak tahu nih. yang saya lihat, saya kan nggak Saya tahu. bukan nggak orang tahu. ajaran Al-Quran. Nggak, apa yang kamu katakan itu belum tentu benar karena kamu tidak bisa buktikan di sini. Kan kamu bilang tadi, bisa jadi kamu berdusta. Untuk membuktikan kalau kamu tidak berdusta, sebutkan nama orangnya satu aja. Kalau perlu suruh orangnya ke sini biar kami tunjukkan benar nggak orangnya ada. Kalau nggak berarti kau berbohong barusan itu. Ada itu, paman. Jadi ceritanya begini, orang Sunda Nah, kan. saya nggak butuh cerita rumah tangga orang. Saya tanya namanya siapa. Nama udah saya itu saya
nggak tahu karena nama orang tua jarang kita sebut-sebut, pantang nggak boleh. Berarti itu Jadi naudamu, berarti keluargamu yang bejat kelakuannya nggak ada kaitannya dengan Islam. dengar dulu. Nah udah aku ini dulu orang Sunda, bukan dulu ya, sudah dia tetap Sunda dulu Islam. Dengar dulu ceritanya. Iya, sekarang saya tanya, kalau ada keluargamu yang bejat, jangan tuduh agama Islam karena belum tentu perilaku keluargamu yang bejat itu ngikutin agama Islam. Makanya saya tanya, ajaran mana yang diikuti? Kalau nggak suka Ya, cerai, kalau nggak suka cerai mana gitu? tadinya dia Islam, dia menikah 3 kali. Nggak ada urusannya sama saya. Sebenarnya gini loh, sister. Aib keluargamu itu tidak ada urusan dengan kami. Yang saya minta adalah bukti kejujuranmu bahwa kau memang betul-betul tahu ada seorang wanita muslimah atau laki-laki muslim bercerai mengikuti ajaran Islam. Kalau nggak cocok cerai, kalau nggak cocok cerai. Biar ku tanya ayat apa yang dia jadikan landasan bercerainya. Karena kalau tidak ada terbukti berarti kamu sedang menunjukkan bahwa ada orang Islam cerai. Berarti itu agamanya nggak benar ya. Nggak bisa begitu. Karena nih, kutunjukkan samamu sebuah data nih. Di Manado mayoritasnya Kristen. Di situ menurut penelitian paling banyak kumpul kebo. Tapi saya tidak pernah bilang bahwa Kristen ngajarin kumpul kebo loh. Walaupun di Kristen nggak ada aturan menikah loh. Saya nggak mau begitu. Itu nggak ilmiah namanya. Itu memframing namanya. Ya, itu namanya. Saya kasih contoh nih. Mana ada aturan menikah di Kristen? Memang ada aturan menikah di Kristen. Ada lah, masa nggak ada aturan? Ayat berapa yang mengatur tentang pernikahan? Coba. Kadang kalian ini bingung, saya nggak baca kitab, beraninya menjelaskan kitab kalian. Juga ditanya Roh Kudus yang menjawab. Bila ditanya Roh Kudusnya pun nggak menjawab datanya. Mana coba? Mana aturan menikah dalam kitab kalian? Saya nggak penghafal Alkitab. Bukan nggak menghafal, memang nggak ada. Apa pula? Memang nggak ada. Saya udah baca bolak-balik kitabmu. Inilah adikku, jangan keraskan hatimu dengan kesombongan. Kalau nggak tahu bilang nggak tahu, jangan sok tahu nih. Tengok nih CNBC nih. Ya, kalau saya kurang ajar seperti kalian memframing, menilai suatu agama lalu menuduh agama itu yang bejat, maka justru Kristen bejat nih di sini dikatakan. Kenapa? Yang paling nih mengutip laporan The Conversation, salah satu penyebab utama para anak muda memutuskan untuk melakukan kohobatashi ini nih. Pasangan yang hidup bersama tanpa ikatan pernikahan, fenomena nih ya. Tunggu. Tunggu. Itu anaknya nampak Kak, nanti kena ban akunnya Kak. Anak kecil nggak apa-apa itu. Mohon maaf, anak bayi takutnya penjualan anak bisa di maaf sekali. Anaknya jangan jangan di. Turun dulu lah nih, udah bangun anaknya. Oh yaudah lah. Dimatiin aja komputer ya. Matiin aja kameranya matiin aja. Kameranya matiin aja. Kameranya aja dimatiin. Kameranya matiin aja. Ya. Nih ya. Kalau saya tuh gini, saya bisa juga loh melakukan hal itu. Apakah saya mau menuduh Kristen itu mengajarkan kumpul kebo? Enggak. Walaupun saya punya data, menurut peneliti ahli muda dari Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, Yulinda Nurul Aini, setidaknya ada 3 alasan mengapa pasangan di Manado yang merupakan lokasi penelitian untuk memilih kumpul kebo bersama pasangan. Tuh. Nih, daerah yang paling banyak nih mengungkap bahwa kumpul kebo lebih banyak terjadi di Indonesia bagian timur yang mayoritas penduduknya non-muslim. Tapi saya tidak mau menuduh bahwa Kristen itu mengajarkan kumpul kebo. Sama seperti kamu tadi bilang, oh ada perempuan atau ada orang Islam yang bercerai, nggak suka cerai. Makanya saya tanya, ada kejadiannya itu. Kalau saya pakai penelitian ini. Nah, kamu tidak sebutkan nama. Artinya sebenarnya kamu tidak tahu. Cuman kamu hanya mengambil kisah-kisah yang mungkin kamu dengarkan tanpa kamu teliti, lalu kamu kumpulkan di benakmu, lalu kamu lemparkan ke kami. Tidak boleh begitu, ya. Tidak boleh begitu. Teliti dulu itu. Ya, teliti dulu. Coba. Silakan, ada pertanyaan lain? Aku tunjukkan data satu lagi Uni ya. Ini pembuktian bahwa yang dinyatakan oleh saudari kita kumpul. Ya, ini yang si ini mungkin Uni kenal ya dengan orangnya ya. Siapa? Si dos masih jabat aja membuka cara bercerai di Kristen. Mau cerai tapi nggak punya akta buku nikah, kawin boleh. Dosma si jabat membuka wahana atau membuka tata cara bercerai di Kristen. Bahkan di Kristen itu banyak yang bercerai juga. Si Gading Martin,
Terus si apa lagi si Berarti si Dosma Ahok pasti Kristen. bercerai berarti. Wah si Dosma Si Dosma sangat jelas prestasi jadi. bercerai. Mute, tante nulis banget. John, aku maklum kalau kalian nggak ada adab. Aku maklum kalau kalian nggak ada ilmu. Yang nggak aku maklum adalah ketika kalian mengaku anak Tuhan punya Roh Kudus, tapi kalian masuk kesetanan. Santailah. Baca Alkitabnya, baca di mana Alkitab itu tertulis. Tertulis apa? Coba kalian baca, jangan dari data-data per individu kalian ambil. Ya apa yang mau kau tunjukkan di kitab kau? Apa yang mau kau bahas? Tapi katanya di Kristen itu bisa kumpul kebo. Di mana Alkitab itu tertulis bisa kumpul kebo? Ya makanya aku tanya, memang ada aturan menikah di kitab kau? Ada nih, aku tunjukkan data kumpul kebo. Nggak ada di Alkitab itu Ada. aturannya bisa kumpul kebo, nggak ada. Ku kasih datanya boleh kumpul kebo di kitab Jangan kau data, nih. buka Alkitab di ayat apa? Iya, kitab kau ku tunjukkan. Kenapa Buka, baca, kejang? baca, buka, baca. Iya, aku tunjukkan. Pasal berapa, Matius berapa, atau Injil apa? Diam kau dulu, nggak usah kau kejang. Santai kau. Nih. Nih ya. Aku tunjukkan sama kau. Kau buka nih ayat kumpul kebo ya. Matius 19 nomor 5 kau baca. Oh bukan itu, bentar. Nah, Matius 19 nomor 5 sampai 8. Bentar. Kita buka dulu nih ya. Matius. Kau buka kitab kau. Matius 19 ayat 5. Kau mau nanya ayat kumpul kebo, aku kasih kau. Nah, coba kau baca Matius 19 nomor 5 itu. Ayat kumpul kebo itu, coba. Nggak baca kau kan? Kau yang baca. Nah, Kita baca nyuruh-nyuruh itu. kau nggak tahu diri kau. Udahlah kau minta tolong, kau nyuruh-nyuruh kau tengok Baca nih. dari Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga jadinya menjadi satu daging. Tinggal kau tinggalkan mama kau jadi satu daging dengan perempuan, jadi bini dia, jadi bini kau itu perempuan. Kumpul kebo, nggak ada aturan menikah di agama kau. Orang kumpul kebo itu tahu kau? Itu Alkitab Tempat nggak itu? tidur bareng, itu kitab Ya. kau lah Matius 19 Mana nomor 5. Percaya Mana? dia. Coba nampak. Yang Nampak, tadi dikasih bilang nampak. dengan istri, kamu kan gitu kata, berarti udah nikah. Iya, mana Alkitab yang nggak cara itu? cara menjadi istri Itu di mana bukan di kitab kalian? Itu bukan Oh, ini bukan Alkitab, itu kertas. Ini bukan Alkitab. Mana Ini Alkitab? kertas teman-teman, ini kertas guys. Ini bukan, Mana Alkitab? Coba lihat kulitnya di belakang, tengok. ini bukan Alkitab guys, ini kertas guys. Itu Itu sumbernya aja nggak jelas Ya Alkitab. aku bilang aku nggak berani Digital, berdebat dengan Kristen John. Batak, serius. Nggak, aku jujur aja aku bilang aku nggak berani Baca debat Alkitab dengan Kristen itu. Batak, serius. Baca Alkitab itu. Nggak, aku nggak berani. Udahlah, bikin aja Ah. masuk. Kan di situ dibilang dengan istrimu, katanya, berarti artinya bukan dengan wanita lain, bukan istrimu, berarti udah sah nikah. Iya, bagaimana kalau di cara Bible perempuan itu jadi bini? Hah? Seorang itu gune di situ, perempuan di situ. Kutanya sama kau kumpul, bagaimana cara seorang laki-laki menjadikan seorang perempuan istrinya dalam kitabmu, kayak mana caranya? Kalau saya sih selama ini nggak ini di Alkitab, pendeta udah mengajarinya sama kita. Kayak mana? Ya, Kayak mana kata cara- pendeta? Dia apa mau nikah itu ada ininya apa sih kayak Iya makanya jelaskan. belajarnya. Pendeta itu mengajarkan itu dari mana diambil itu? Ya pasti dari Alkitab kan kita. Ya udah, mana bukan ayatnya? pendeta, saya nggak nanya pendeta. Ya udah nggak usah banyak bicara. Kalau kalian nggak bisa menunjukkan mana yang benar, jangan kalian mengatakan saya salah, karena kalian nggak berhak. Kecuali Bukan. kalian tahu mana yang benar. Kau nggak baca kitabmu, kau nggak tahu kitabmu, lalu kau bilang aku salah. Salah menafsirkan terus dari tadi, itu yang Saya tidak pernah menafsirkan kitab kalian. Yang saya lakukan adalah membaca kitab kalian. Enak aja aku Kan bilang nafsir. katanya Membedakan istri- tapi membaca aja nggak ngerti. meninggalkan ibu demi istri, kan istrimu katanya, bukan dengan. Iya, bagaimana cara menjadikan perempuan sebagai istri? Ditinggalkan mama kau tidur kau di atas ranjang, jadilah bini. Itu kumpul kebo namanya itu. Kumpul kebo itu hubungan seksual tanpa ada hukum-hukum pernikahan. Nah, dalam agama kau tidak ada hukum pernikahan. Jadi ketika kau tidur dengan laki kau tuh kau sama aja dengan kebo itu. Kebo ada nikah nggak ada.
Ada kebun nikah? Nggak ada. Nah, pernikahan yang kau lakukan itu nggak diajarkan sama agama kau, sama kitabmu. Kalau memang diajarkan, tunjuk ayatnya. Yang kau lakukan pemberkatan lah ini, itu bukan ajaran Yesus. Tuhan kau aja nggak nikah. Makanya aku bilang, jangan kalian agama yang nggak ada aturan berani-beraninya mau bicara banyak. Nandar nggak usah keluar-keluar dari inilah. Nandar ini. Izin siapa tamu baru nih, Pak Agus. Pak Agus. Nggak tahu kitabnya, tapi kita pula dia katakan dia salah. Ya, Pak Agus, monitor. Pak Agus. Iya, Tadi suruh kita selamat naik. malam semua. Selamat malam. semua. Kristen ya, Bang ya? Kristen, Bu, Kristen. Iya, Tante Mika, iniin peraturannya Tante Mika. Kasih tahu Tante peraturannya. Ya. Pertama kalau mau bertanya aja. Noise dah, ini aja. Noise ya, noise. Aku aja yang ngasih tahu. Buat teman-teman Kristen, kalau kalian tuh tidak pernah baca kitab kalian, tidak pernah belajar teologi, kristologi, islamologi, kan kami fasilitasi kalian belajar di sini. Bertanyalah sepuasnya. Tapi jangan kalian itu ketika kami menjelaskan, kalian membantah dengan ketidaktahuan kalian. Jangan buat kami berdebat dengan orang awam, tidak boleh kami. Ya, lebih baik kalian dengarkan jawaban kami. Kalau menurut kalian salah, bantah. Rifa, boleh Bentar saya dulu. minta? Iya boleh, tapi kan saya jelasin dulu. Jadi kalian kalau Kristen awam bertanya saja. Oke, Agus, Kristen awam atau Kristen berilmu? Saya nggak bisa menunjukkan kalau awan atau ini ya, Bu ya. Jadi Bukan kalau awan, saya bicara- awam nggak. Di sini nggak ada Kristen itu diizinkan menjadi narasumber kecuali memang saya lihat kredibel seperti Mikana contohnya. Dia kuliah, dia apologet, saya izinkan jadi narasumber. Ini kamu, kami nggak tahu siapa kamu. Masa mau minta jadi narasumber di sini? Diizinkan bertanya aja, udah syukur loh. Rifa, sebetulnya ya Bu ya, gini ya Bu ya. Sebetulnya Ibu ini bukan level saya ya, kira-kira seperti itu ya Bu ya. Soalnya Bu ya, di buku Ibu sendiri yang bilang, seorang perempuan itu setengah gimana ya? Mau bicara aja kok nggak? Kok bilang aku Dia nggak mau selevel ngatain sama kau? setengah otaknya Enggak. setengah tuh Unirifa. Dia pengen ngatain Kalau gitu. memang perempuan otaknya setengah, berarti mama Tuhan kau otaknya juga setengah. Nggak apa-apa kalau aku sama Maria sama-sama kau tuduh bu otaknya setengah, nggak masalah aku. Dan aku sudah katakan berkali-kali, aku lebih baik nggak punya otak daripada punya otak tapi Tuhanku berbulu dan beranus. Serius. Lebih baik aku dikatakan nggak punya otak sama Oten daripada diklaim berotak sama seluruh Oten di dunia tapi Tuhanku berbulu dan beranus. Serius. Buatlah petisi di seluruh alam semesta ini dengan ditandatangani seluruh Kristen di dunia mengatakan aku nggak punya otak. Aku terima. Lebih baik aku dikatakan orang Kristen nggak punya otak, tapi aku nggak sudi dikatakan seluruh Kristen bertanda tangan Rifa punya otak, Rifa punya otak. Aku nggak mau dikatakan punya otak kalau Tuhanku beranus, kembang kuncup anusnya, nggak mau aku. Atau Tuhanku berbiji. Maka lebih baik bagiku dikatakan tidak berotak, jangankan otak separuh. Lebih baik dikatakan Rifa ini nggak berotak, nggak apa-apa. Seluruh Kristen mengatakan aku nggak berotak, asal Tuhanku nggak berbiji. Ya, begitu. Oke, izin siapa tamu baru Bang Samosir. Selamat malam. Islam atau Kristen? Islam. Tadi minta tolong minta ya? Ya, saya kan tadi dengar itu yang Mbak yang ada bawa anak tadi kan bilang masalah tidak ada di Kristen. Kebetulan saya mendengar dengan perceritaan perdebatan itu. Kebetulan Kristen di rumah saya belum berumah tangga sudah satu kamar di rumah saya sekarang. Saya orang Islam. Saya marga Samosir. Nah, ntar jangan keluar, benar. Nah, kalau tidak percaya boleh datang sekarang di Riau. Saya tunjukkan sekarang di rumah. Nggak usah bang.
Nggak usah bang. Bener bang, anak-anak teos bang berkelamin bang, karena memang kalau laki-laki meninggalkan perempuan lalu bersama dengan meninggalkan orang tuanya, mereka jadi daging bang, jadi suami istri bang. Iya. Nggak ada bang, buceya bang, Membantu istri buceya. saya sekarang berjualan di rumah, membantu istri saya. Lagian nggak apa-apa bang, dosanya kan udah ditebus bang. Soalnya Yesus waktu perempuan berzina bang, itu nggak dihukum sama Yesus bang, malah dilepasin. Jadi nanti kalaupun abang adukan laki-laki ini dan perempuan itu berzina ke depan Yesus, dibebasin sama Yesus bang nanti bang. Jadi Kalau di Islam jangan bang. Kalau di Islam dihukum, dirajam, dipukul Iya, pakai cambuk. tadi mbak kan, dia bilang nggak ada. Makanya saya minta naik menyampaikan itu. Bahkan di rumah Ya, saya. kasih bang kamu. kalaupun- Ya. Ah, Jangan nggak usah aib orang, nggak usah. Oke, jangan terlalu Bang Samusil, dipanjang. makasih Terima kasih informasinya bang Samusil ya, keren Iya, bang karena Samusil Abang ya. Islam saya Artinya ingin turunkan ya. ada faktanya ya guys. Anak-anak Assalamualaikum teos berkelamin tanpa hubungan nikah ya. Ya percuma kalian, misalkan ya Yesus turun ke dunia nih, jeng 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 jeng. Nah, datanglah bang Samusil tadi kan, Yesus, anak-anakmu lagi berkumpul kebo di kamarku. Kalian pikir Yesus marah? Enggak. Kasihilah musuhmu katanya. Dibebaskan itu karena pernah dulu Yesus perempuan berzina dibebaskan. Gitu. Kalian pikir akan dihukum? Apa kata Yesus? Boleh kalian merajam dia asal kalian tidak berdosa. Apa kata bang Samusil? Wah, nggak bisa aku mukul karena aku berdosa katanya. Ayo udah kalau gitu lepaslah katanya. Jadi jangan ngadu sama Yesus kalau ada lihat anak-anaknya kumpul kebo nanti ya. Nggak ada gunanya kalian ngadu sama Yesus. Kenapa? Diliputin nanti itu. Karena udah ditebus juga dosanya gitu. Ya. Oke, izin sapa tamu baru Bang Men, dibuka mic-nya. Islam atau Kristen Bang? Kristen mbak. Oke, Kristen. Nih Bang John diem dulu ya, nyimak dulu ya. Oke, Bang Men, silakan. Manik namanya, bukan main. Oh, Manik. Manik. Oh iya, Manik. Enggak, saya Oke, mau silakan. gini aja. Mau bertanya silakan. Bukan bertanya, saya hanya gini aja ya. Artinya kan gimana bilang nih? Ini agama ini keyakinan. Jadi maksudku gini. Kalau kita yakin ya kita ikuti. Itu dia. Kalau enggak ya enggak, dan dipaksa-paksa pula. Kau harus gini loh. Nah, gitu. Kau harus Yang memaksamu siapa bang? Gimana? Yang memaksamu siapa? Bukan, saya bilang gini tadi. Kan di sini Enggak. agak Tadi kami ada yang memaksa orang beragama nggak di sini? bukan, maksudnya kan ini kan Oh, memperjelas berarti abang bukan agama. membicarakan apa yang di Komal ini. Oh, jadi abang membicarakan siapa ini? Bukan siapa, artinya yang saya Terus? dengar tadi pembahasannya, Alkitab yang ini gini, Alkitab yang ini, artinya Apa saling Siapa itu yang memojokkan. bilang itu? Alkitab ini, Alkitab ini, yang ngomong itu siapa bang? Ya orang yang saya dengar tadi loh Pak. Jangan mau diputar-putar bang, bodoh abang mau diputar-putar. Aduh, dikatain bodoh si Manik sama Kristen sendiri loh. Aku nggak pernah ngatain bodoh ya bang Manik ya. Iya, aku nggak masalah Bang, walaupun aku bodoh mau apa nggak masalah. Nggak, aku nggak Gini pernah loh. ngatain kalian bodoh. Yang ngatain kau bodoh kawan kau sendiri tuh si John itu. Iya. Kurang ajar juga. Maksudnya gini loh. Putar aja bang, diputar-putar. Iya itu makanya aku bilang gini, kalau masalah dibahas masalah Apa ini diputar-putar kalian? Tuhan kalian aja digantung, diseret-seret, Nah, nggak kan? masalah sama kalian. Nggak, Nah itulah yang saya maksud tadi. lah, sekarang kalian Tuhanmu digantung ya? Tuhannya ya, nggak nggak masalah. keberatan kok Loh, kami kok malah keberatan. mereka dikatakan Tuhannya tergantung? Kok nggak mau kalian dikatakan Tuhan kalian tergantung? Hah? Padahal kan Tuhan kalian memang kalian imani tergantung ini. Justru kami yang menghalang-halangi kalian mengimani Tuhan tergantung. Lah, ketika saya ingatkan Tuhan kalian tergantung, kok ngamuk kalian? Tahu kalian kalau itu tidak patut. Walau gini loh maksudnya. Walaupun itu tergantung lah, terapalah itu kalau sama kami nggak masalah, siapa yang berpaling keberatan kan? Ya nggak ada yang keberatan. Sejak kapan saya keberatan Tuhan mau tergantung, Bang? Jadi gini loh, kalau masalah itu kami Kristen, kami yakin sama Alkitab kami. Ya udah. Ya sudah, nggak apa-apa. Jadilah Nah. Kristen. Ada kami ajak jadi Islam, nggak ada kan? Terus? Artinya jangan gara-gara berdebat gini. Ini kita ini bukan di satu ruangan, ini kita satu. Nggak ngerti nih Bang. Abang nih apa? Masalah abang apa? Masalahnya saya dengar tadi gini, ada yang saling Apa yang abang dengar apa? orang-orang Kristen, orang-orang Islam gitu. Artinya Iya, janganlah kayak gitu. Kalau abang dengar omongan kami, harusnya abang menyimak betul, abang tahu apa yang kami ucapkan. Maka itu kita bahas, apa masalahnya. Orang Kristen begini, orang Islam begini, apa masalah kalau kita bicara begitu? Kalau saya bilang, orang Kristen makan babi, orang Islam nggak makan babi, salah saya berarti? Apa Anda ini?
Apa masalahnya? Masalahnya dipermasalahkan gitu loh, Mbak. Yang mempermasalahkan Anda Kristen itu siapa? Jadi gini, contohnya yang tadi lah. Apa contohnya? Orang Kristen itu, inilah barusan kan gitu. Ada tadi kumpul kebo kan gitu. Terus memang ada datanya tertulis orang Kristen banyak kumpul kebo, terus masalahnya apa? Iya, kalaupun ada, itu kan orangnya, bukan Ah, itu ajarannya. iya. Ah, betul. Terus Jadi kalau ajarannya itu juga nggak ada aturan menikah, terus masalahnya apa? Nggak, masalahnya apa? Itu kan informasi yang kami bagikan karena room ini room edukasi. Terus masalahnya apa? Kesalahannya apa? Sehingga Anda naik ke sini seolah merasa tersakiti apa? Marah Anda bukakan data kalau orang Kristen banyak kumpul kebo. Sakit hati Anda. bukan masalah itu kan, bukan Lah terus apa masalahnya apa? Salahnya kami buka komal ini apa? Masalahnya apa? Yang kami langgar undang-undang apa? Yang kami langgar ayat kitab suci kami yang mana? Dan yang membuat hati Anda sakit hati itu kenapa gitu loh? Saya nggak tahu apa masalah Anda ini. Saya kasihan aja sama kakak kan. Kasihan. Sama siapa? Sama kakak, sama Mbak. Kamu jangan mengasihi saya yang 2 hari ini makan salmon segede ini loh. Salmon tuh mahal loh. Kamu jangan mengasihi saya yang rekening saya itu isinya bisa bayar rumah kamu selama setahun loh, Dek. Nggak usah kasihin saya. Jangan kamu kasih saya yang skincare saya aja harganya tuh hampir 1 jutaan loh. Nggak usah kasih. Masa kamu kasihan sama saya? Emang saya miskin? Saya nggak miskin loh. Madu aja, nih madu asli loh, nih madu dari Arab loh saya nih. Nggak usah dikasihani saya loh, kok kasihan sama saya. Emang saya kenapa? Saya duafa. Nah terus apa yang kenapa kamu kasihan sama saya? Lipstick saya aja saya beli langsung 2 loh ini kemarin ya. Ini saya beli 2 langsung loh. Harganya lumayan lah ini. Kok kasihan sama saya? Apa alasan kamu kasihan? Apa muka saya muka kasihan? Sedih kali muka aku. Apa bang kasihan kenapa abang kasihan sama saya? Karena saya janda. Nggak apa-apa lah. Nanti banyak yang mau sama saya. Tenang, nggak usah kasihan sama saya bang. Banyak yang ngajak saya taruh bang. Cuman saya masih berpikir nih. Nggak usah kasihan sama saya bang. Kasihannya gini loh Kak. Kasihannya kenapa? Orang kakak bilang tadi banyak uang apa segala, cuma sayangnya kok. Sayangnya apa? Orang. Sayangnya apa? Sayangnya bahas-bahas orang Kristen lah, orang Islam. Bahas orang Kristen. Oh, jadi abang nggak mau orang Kristen ini dibahas? Malu abang kalau saya bongkarkan orang Kristen banyak kumpul kebo. Oh itu Bukan yang malu. menyakiti hati abang. Bukan hanya saya yang malu. Orang kakak malu mungkin orang sekeluarga abang. Islam pun malu. Karena gini loh. Kenapa orang Islam Kalau malu masuk Islam bang, kalau malu. Kenapa orang Islam? Kenapa orang Islam yang malu kalau Kristen yang kumpul kebo bang? Abang ada aja bang ini loh. Masalah orang, tapi orangnya ya, bukan agamanya. Masalah orangnya Ya, sama. Orang Islam pun ada kayak gitu. Orang Kristen. Udah bang, dibawa aja curhat bang. Udah, dari ini diskusi aja udah. Mika, kau tengok mukaku perlu dikasihani kah? Perlu. Ya tak, aku memang perlu dikasihani. Hanya aku jomblo. Janganlah kalian mentang-mentang gini loh. Aku tahu aku nih jomblo. Masak sendiri, cuci baju sendiri, tidur di kasur sendiri, tak ada yang menemani. Mungkin itu kasihannya sama aku mungkin ya. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.